Hehe, hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zani dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Kimia. Di sini akan mempresentasikan atau sharing ke kalian tentang alat spektrofotometer UV-Vis dan pengaplikasiannya pada jurnal senyawa flavonoid. Ditonton sampai akhir ya. Kita langsung mulai aja yuk. Jadi yang pertama kita akan sharing spektrofotometer UV-Vis. Dan yang kedua, contoh spektrum spektrofotometer UV-Vis dari senyawa flavonoid. Yang pertama, spektrofotometer UV-Vis. Definisi spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Cahaya yang diserap oleh materi akan diukur. Sebutannya adalah transmittance atau absorban. Dari namanya, memang terlihat bahwa itulah cahaya yang diserap oleh materi. Namun, di dalam analisis berdasarkan spektrofotometri, ada dua daerah panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan, yaitu daerah UV dan daerah visible. Daerah UV berkisar antara 200 sampai 380 nm dan daerah visible berkisar di antara 380 sampai 700 nm. Terdapat dua jenis spektrofotometer, yaitu single beam spektrofotometer dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Pengukuran sampel dan larutan blanko atau standar harus dilakukan secara bergantian dengan sel yang sama. Kemudian yang kedua, double beam spektrofotometer memiliki berkas sinar ganda sehingga dalam pengukuran absorbansi tidak perlu bergantian antara sampel dan larutan blanko. Spektrofotometer double beam memiliki absorbansi otomatis sebagai fungsi panjang gelombang. Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis. Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi yang lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible. Prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu bila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, dipantulkan, dan dipancarkan. Rumus dari hukum Lambert-Beer sendiri yaitu A besar sama dengan A kecil dikali B dikali C, atau A besar sama dengan E atau epsilon dikali B dikali C. A besar di sini merupakan absorban. A kecil dan epsilon merupakan daya serap molar. B kecil merupakan panjang jalur cahaya atau ketebalan kuvet. C kecil merupakan konsentrasi larutan yang kita ukur. Syarat berjalannya hukum Lambert-Beer. Yang pertama, sinar yang masuk atau yang mengenai sel sampel berupa sinar dengan panjang gelombang monokromatis. Kedua, penyerapan sinar dalam larutan tidak dipengaruhi adanya larutan lain dalam satu larutan. Ketiga, penyerapan dapat terjadi di dalam volume larutan yang memiliki luas penampang kuvet yang sama. 4. Larutan yang diukur haruslah benar-benar jernih supaya tidak terjadi hamburan cahaya partikel koloid. Yang kelima, memiliki konsentrasi analit yang rendah, sebab jika konsentrasi analitnya tinggi, maka akan mengganggu kelinearan grafik absorbansi. Bagian-bagian dan cara kerja spektrofotometer UV-Vis. Berdasarkan bagian-bagiannya, spektrofotometer adalah perangkat untuk metode analisa yang terdapat 4 komponen penting, yaitu sumber cahaya, monokromator, kuvet, dan detektor. Berikut skema kerja alat spektrofotometer beserta dengan fungsinya. Yang pertama itu sumber cahaya dari
sumber cahaya di sini haruslah polikromatis. Sumber cahaya melalui slit atau pintu masuk, kemudian cahaya tersebut dipecahkan atau didispersikan dengan bantuan prisma menjadi cahaya monokromatis. Setelah cahaya dipecah, cahaya monokromatis tersebut masuk ke slit atau pintu keluar untuk diteruskan ke kuvet yang berisi sampel. Hasil dari hamburan cahaya tersebut atau sisa dari total yang ditembakkan akan dianalisis di detektor, kemudian hasil akan keluar. Penggunaan UV untuk penentuan struktur molekul. Penggunaan UV untuk analisis senyawa organik atau penentuan struktur senyawa organik terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan, yaitu chromophore. Chromophore berasal dari bahasa Latin yang artinya chromophorus, yang berarti pembawa warna. Pada mulanya, pengertian chromophore digunakan untuk sistem yang menyebabkan terjadinya warna pada suatu senyawa. Kemudian diperluas menjadi suatu gugus fungsi yang mengabsorpsi radiasi elektromagnetik, termasuk yang tidak memberikan warna. Jadi, chromophore adalah gugus fungsi yang menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang ultraviolet dan daerah cahaya tampak. Contohnya CO, CC, NN, dan NO2. Yang kedua, auxochrom, yaitu gugus yang berpengaruh namun sedikit terhadap absorpsi UV, tetapi berdampak cukup signifikan pada absorbansinya. Contohnya OH, OR, NHR. Secara umum, gugus-gugus auxochrom dicirikan oleh adanya pasangan elektron bebas yang terdapat pada gugus yang bersangkutan. Ketiga, geseran batokromat atau geseran batokromik, yaitu geseran atau perubahan IMAX ke arah yang lebih besar. Penyebab terjadinya peristiwa ini adalah adanya perubahan struktur, misalnya adanya auxochrom atau adanya pergantian pelarut. Yang terakhir, geseran hypsochromat atau pergeseran hipokromik atau pergeseran biru, yakni geseran atau perubahan IMAX ke arah yang lebih kecil. Munculnya gejala ini juga sering disebabkan oleh adanya penghilangan auxochrom oleh adanya pergantian pelarut. Kelebihan dan kekurangan spektrofotometer UV vis. Kelebihan spektrofotometer UV vis yaitu panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya sederhana dan dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil dengan cara diencerkan. Kemudian, kekurangan spektrofotometer UV vis. Absorbansi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombangnya itu besar dari 185 nm. Pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Dan yang terakhir, sinar yang dipakai harus monokromatis. Kesalahan penggunaan spektrofotometer yang perlu dihindari. Penggunaan spektrofotometer terkadang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Inilah yang menyebabkan kesalahan dalam menggunakan spektrofotometer ketika mengukur konsentrasi analit. 1. Adanya serapan oleh pelarut, dan kesalahan ini bisa diatasi dengan menggunakan blanko atau larutan berisi selain komponen yang dianalisis, termasuk di dalamnya adalah zat pembentuk warna. Yang kedua, bahan dasar dan serapan dari kuvet. Biasanya kuvet ini terbuat dari bahan gelas maupun kuarsa, dan cover dari kuarsa inilah memiliki kualitas terbaik. Yang ketiga, kesalahan fotometrik. Kesalahan fotometrik normal dalam pengukuran dengan absorbansi rendah maupun sangat tinggi. Alhamdulillah, untuk sharing alat dari
spektrofotometer UV-Vis-nya sudah selesai. Kita lanjut ke jurnalnya yuk. Jurnal Identifikasi Flavonoid dengan Spektrofotometer UV-Vis. Jurnal yang diambil berjudul Isolasi dan Elusidasi Senyawa Flavonoid dari Biji Alpukat, Persea americana Mill. Jurnal ini disusun oleh Kiki Feliana, Sri Mursiti, dan Harjono. Jurnal ini diambil dari Indonesia Journal of Chemical Science. Berikut ini merupakan dokumentasi jurnalnya. Dari jurnal ini didapat kesimpulan bahwa metabolit sekunder yang dapat merupakan metabolit sekunder dari flavon. Flavon merupakan senyawa atau kelompok senyawa flavonoid, yaitu senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan telah diidentifikasi, tetapi ada 3 kelompok yang umumnya dipelajari, yaitu antosianin, flavonol, dan flavon. Flavonoid sering terdapat di sel epidermis. Sebagian besar flavonoid terhimpun di vakula sel tumbuhan, walaupun tempat sintesisnya ada di luar vakula. Metodenya diawali dengan preparasi sampel sebanyak 4.000 gram serbuk biji alpukat dimaserasi dengan menggunakan N-heksana selama 3 kali 24 jam, di mana setiap 24 jam ekstrak disaring. Residu yang diperoleh dikeringkan untuk kemudian dimaserasi kembali menggunakan etanol 95% selama 3 kali 24 jam. Filtered etanol dievaporasi dan diperoleh ekstrak kental etanol. Ekstrak kental etanol dipartisi dengan etil asetat dengan air 1:1 menggunakan corong pisah hingga terbentuk 2 fasa. Fasa etil asetat diambil untuk kemudian dipekatkan dengan rotary vacuum evaporator hingga diperoleh ekstrak kental etil asetat. Hasil ekstrak kental etil asetat ini kemudian diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasilnya, identifikasi senyawa flavonoid pada biji alpukat, baik ekstrak kental etanol atau ekstrak kental etil asetat dan isolat murni hasil kolom menunjukkan positif mengandung flavonoid yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Spektrum UV-Vis isolat murni biji alpukat dipaparkan dalam gambar berikut. Nah, berdasarkan spektrum UV-Vis diperoleh 2 puncak serapan yang menunjukkan adanya senyawa flavonoid, yaitu pada pita 2 dengan panjang gelombang lurus 85 nm dan pita 1 pada 320 nm. Menurut Markham, serapan maksimum tersebut merupakan ciri khas senyawa flavonoid golongan flavonon atau dihidroflavanol yang memiliki serapan maksimum antara 275 sampai 295 nm pada pita 2 dan 300 sampai 330 nm pada pita 1. Tidak adanya gugus hidroksil pada atom C3 menandakan bahwa senyawa flavonoid adalah isolat, bukan merupakan golongan dihidroflavanol, melainkan merupakan senyawa flavonoid golongan flavanon. Dugaan ini diperkuat dengan uji warna, yaitu reduksi dengan serbuk Mg dan HCl pekat yang menunjukkan perubahan warna merah yang sesuai dengan warna flavanon. Pergeseran hiperkomik yang terjadi pada pita 2 setelah penambahan reaksi geser HCl3 atau HCl menunjukkan adanya gugus O-glikosida pada atom C7. Spektrum UV-Vis sebelum dan sesudah penambahan reaksi geser dan data tabulasi sebelum sesudah penambahan reaksi geser dipaparkan pada tabel berikut. Pita 1-nya 320, pita 2-nya 285. Nah, dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa biji alpukat positif mengandung senyawa flavonoid yang dibuktikan dengan identifikasi isolat hasil kromatografi kolom gravitasi menunjukkan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Berikut ini daftar pustaka dari PowerPoint yang di-sharingkan. Sekian sharing tentang
alat spektrofotometri VIVIS beserta dengan jurnal pengaplikasiannya pada senyawa flavonoid. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Kritik dan saran untuk saya sangat ditunggu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.